Oke, selamat pagi. Ketemu lagi dengan channel Kampung Wisata Menggoran ya. Teman-teman, ini saya suaranya agak ngos-ngosan ya, karena habis saya melakukan penggemburan pada pohon alpokat. Setelah umur 1 tahun kita lakukan penggemburan saat memasuki musim penghujan seperti ini ya. Terus yang pertama kita lakukan penggemburan kemarin saat memasuki musim kemarau ya. Nah, ini bagi teman-teman yang pengen menanam pohon alpokat ya, lakukan penggemburan. Monggo mau dilakukan 4 bulan sekali ataupun 1 tahun 2 kali seperti yang saya lakukan ya. Ini teman-teman, ini contoh dari penggemburan pohon alpokat sekaligus pemberian pupuk NPK dan pupuk kandang. Kalau untuk pupuk NPK-nya kita setiap 1 bulan sekali. Tapi kalau untuk pupuk kandang kita lakukan setiap 6 bulan sekali. Penggemburan di pohon alpokat ini sekaligus memperbaiki parit dari bedengan pohon alpokat, biar pohon alpokat yang kalian tanam ini tidak kebanyakan air hujan, yang dimana ketika pohon alpokat ini terlalu banyak mengandung air nanti akarnya bisa busuk. Ini ya, ini lakukan perawatan pohon alpokat. Penggemburan yang saya lakukan itu 2 tahun sekali selama pohon alpokat ini berumur 3 tahun ya. Ini ya, ini nanti kalau sudah umur 3 tahun ya, mungkin bedengan ini akan bentuk seperti bedengan yang akan ngumpul dengan bedengan ini teman-teman ya. Ini contoh juga ya, kita lakukan penggemburan sekaligus pemberian gulma, pemberian pupuk kandang, pemberian pupuk NPK pada pohon alpokat. Untuk NPK-nya 1 bulan sekali, untuk pupuk kandangnya setiap 6 bulan sekali ya. Ini contoh teman-teman ya, biar teman-teman itu tidak rugi ketika menanam pohon alpokat ya. Ini dari pagi ya kita lakukan penggemburan ini teman ya, seperti ini ya penggemburan ya. Karena kemarin kita cek setelah habis hujan ya, langsung kita ke lahan, ternyata untuk pohon alpokat yang belum kita perbaiki untuk paritnya, ini untuk air hujannya banyak banget menggenang di area sini ini teman-teman. Makanya kita lakukan perbaikan parit untuk pembuangan air saat memasuki musim penghujan ya. Ini pohon alpokat yang tadi itu ya teman-teman, yang itu umur 1 tahun ya, yang ini umur 1 tahun setengah ya. Kalau yang ini umur 4 bulan ya. Lah kenapa di Kampung Wisata Menggoran ini untuk yang paling bawah pohon alpokat ini beragam umurnya teman-teman? Karena itu tahun-tahun kemarin kita belum fokus pada pembersihan parit ya. Ternyata pohon alpokat yang kita tanam itu banyak yang mati disebabkan air hujan yang menggenang terlalu lama di area batang pohon alpokat ya. Makanya pengalaman tahun-tahun kemarin kita praktekkan di tahun ini ya teman-teman, biar pohon alpokat yang aku tanam, kalian tanam itu tidak mengalami mati. Padahal yang ini ya teman-teman, ini sulaman sebelumnya itu pohon alpokat sudah mulai berbuah ya. Lah karena air hujan dari atas itu menumpuk semua di sini ya, makanya kita bikin parit pembuangan air saat musim penghujan ya. Lah kenapa pohon alpokat ya kebanyakan air itu bisa mati ya? Tentunya kelembapan tanah dengan pH turun itu akan mengakibatkan banyak patogen ataupun jamur yang menyerang pada perakaran pohon alpokat ya. Setelah seperti ini teman-teman bisa diberi kapur dolomit ya, untuk menormalkan pH tanah ya, biar nutrisi yang kita berikan ketika pH normal itu akan terserap semuanya teman-teman. Terus di Kampung Wisata Menggoran ya, pohon alpokat yang paling di bawah, yang paling bawah ini banyak yang mati ya. Ada sekitar 7 atau 6 atau 7 teman-teman.
disebabkan dengan kebanyakan air hujan. Nah, sebelum itu ya, kita akan sedikit berbicara bagaimana kita merawat pohon alpokat selama 3 tahun, teman-teman. Nah, teman-teman ketika mau menanam pohon alpokat ya, usahakan mencari bibit yang berkualitas ya, baik batang ataupun entres yang valid, teman-teman. Ya, setelah seperti ini ya, sebelum teman-teman melakukan penanaman, lakukan pembuatan lubang sebesar sesuaikan dengan pohon alpokat yang kalian tanam. Bisa ukuran 50-50, 80-80 ataupun 1 meter ya. Untuk media tanam ya, teman-teman bisa menggunakan sekam bakar, sekam mentah ya, ditambah dengan pupuk kandang, furadan dan NPK 1616. Nanti setelah dibuat, nanti tanah yang kita gali itu kita uruk lagi biar sejajar dengan tanah semulanya ya. Baru kita taruh pohon alpokat ya, kita bikin gunduk. Setelah nanti teman-teman tanam ya, jangan diberi pupuk NPK dulu ya. Biarkan pohon alpokat yang kalian tanam itu beradaptasi dengan lingkungan ya. Bisa diberi pupuk NPK ataupun pupuk pertumbuhan setelah pohon alpokat ini beradaptasi mungkin 2 bulan atau 3 bulan, baru diberi pupuk kandang, pupuk NPK atau pupuk pertumbuhan selama 2 tahun 1 bulan sekali ya. Terus pupuk kandang lakukan pemberian setiap 6 bulan sekali ya. Itu pada tahun pertama. Terus untuk perawatan, teman-teman lakukan penyemprotan menggunakan insektisida, fungisida, pupuk daun ditambah dengan perekat itu selama 15 hari sekali, baik itu ada hama ataupun tidak ada hama. Terus lakukan penggemburan seperti ini ya, teman-teman. Penggemburan yang saya lakukan itu 1 tahun 2 kali, yaitu memasuki musim kemarau dan memasuki musim penghujan. Penggemburan saat musim kemarau itu sekaligus kita membentuk bedengan ataupun ring penyiraman saat memasuki musim penghujan, sekaligus kita beri pupuk kandang. Penggemburan yang kedua yaitu seperti ini, ketika memasuki ataupun di tengah-tengah musim penghujan, sekaligus kita membongkar ring penyiraman saat musim penghujan, kita bongkar dan sekaligus pembetulan atau perbaikan parit-parit biar air hujan itu tidak menggenang terlalu lama di pohon alpokat ya. Lakukan seperti itu sampai umur 2 tahun ya. Terus setelah umur 2 tahun ya, kita lakukan pemberian pupuk NPK itu setiap 3 bulan sekali. Jika teman-teman karena ini praktek dari pengalaman kita ya, kita melakukan pemupukan seperti itu selama 3 tahun, alhamdulillah pohon alpokat yang ada di atas itu umur 2 tahun kemarin sudah berbuah, tapi kita buang. Kita fokuskan di umur 3 tahun. Alhamdulillah kemarin sudah kita panen ya, teman-teman. Itu ya. Mungkin untuk musim penghujan, teman-teman jangan lupa sediakan air ya. Ini itu ada paralon-paralon, yaitu persiapan ketika kita menyiram saat musim kemarau, teman-teman. Terus apalagi ya, teman-teman, nanti teman-teman yang kurang paham ya, nanti bisa tanya di channel Kampung Wisata Menggoran ya. Ini parit-parit ya, mungkin karena kemarin itu banyak banget air sampai banjir ya, mungkin kalau kurang untuk pembuatan parit ini akan kita bikinkan di tengah sana ya, biar air hujan dari kampung dari atas sana nanti ketika sudah masuk ke kebun Kampung Wisata Menggoran itu tidak menumpuk karena ada pembuangan atau pembuangan air saat musim penghujan ya. Kembali lagi bagaimana kita itu melakukan penggemburan pada pohon alpokat ya. Lakukan penggemburan ini setiap 1 tahun 2 kali ya, ataupun mungkin 4 bulan sekali, atau minimnya 1 tahun sekali, teman-teman, kalau teman-teman tidak punya waktu ya. Karena kita fokus di dalam budidaya pohon alpokat, kita lakukan penggemburan yaitu saat memasuki musim penghujan seperti ini, dengan pemberian pupuk NPK dan pemberian pupuk kandang. NPK-nya setiap 1 bulan sekali, pupuk kandangnya setiap 6 bulan sekali ya. Terus nanti ketika musim penghujan ya, kita tentunya akan tumbuh gulma ya, kita bersihkan gulmanya ada yang ada di area batang pohon alpokat, teman-teman. Saya kira untuk berbagi bagaimana cara melakukan penggemburan sekaligus perbaikan parit di pohon alpokat saat musim penghujan ini bermanfaat bagi kita semua ya. Kita lakukan untuk antisipasi
biar teman-teman yang ketika mau menanam pohon alpukat itu tidak menyesal di kemudian hari ya. Oke, saya kira video ini bermanfaat bagi kita semua.